Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana perbedaan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, baik itu antara suami dengan istri atau kesalahpahaman yang ditimbulkan dari seorang ibu kepada anak laki-lakinya atau seorang ayah kepada anak perempuannya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, bahasa itu diciptakan supaya kita bisa mengungkapkan keinginan kita, sekaligus membuat orang lain paham dengan kemauan kita. Tetapi bahasa itu bukan hanya sekedar bahasa yang melalui kata-kata. Ada bahasa tubuh, ada bahasa isyarat, dan ada bahasa yang hanya difahami oleh kaum laki-laki saja, dan ada bahasa yang hanya difahami oleh kaum wanita saja. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tuntas tentang perbedaan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tapi sebelum kita membahasnya, kita simak dulu pesan-pesan yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, Allah sudah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan, dan kami menciptakan dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arufu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui sekaligus maha teliti. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, kita diciptakan oleh Allah, ada yang berjenis laki-laki dan berjenis perempuan. Supaya apa? Lita'arufu, supaya kita ta'aruf, supaya kita saling mengenal. Tapi mengenal ini bukan hanya sebatas mengenal namanya, bukan hanya sebatas mengenal kapan tanggal ulang tahunnya, bukan hanya sebatas mengenal di mana alamatnya, tetapi kita betul-betul mengenal karakternya, mengenal sifatnya, mengenal kebiasaannya. Supaya apa? Supaya ketika nanti engkau berumah tangga, engkau tidak kaget bagaimana cara menyikapi lawan jenismu. Atau mungkin ketika engkau sudah punya anak yang berbeda jenis dengan engkau, mungkin engkau akan tahu ilmunya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar bagi anak-anakmu. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, wanita itu cenderung dikontrol oleh hati dan perasaannya. Lelaki cenderung dikontrol oleh logikanya. Makanya antara wanita dan lelaki ini seringkali miskomunikasi. Makanya antara laki-laki dan perempuan atau wanita biasanya sering terjadi kesalahpahaman. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan sebuah penelitian dan 80% orang mengalaminya. Apabila Anda nantinya kok
tidak sama ya dengan apa yang saya alami, berarti Anda adalah bagian 20% yang lain. Dan ingat, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah sifat dasar, dan sifat dasar ini bisa berubah ketika orang tersebut sudah mendapatkan ilmu atau dia berada di lingkungan yang tepat, sehingga dia bisa merubah sifat-sifatnya yang mungkin tidak relevan atau tidak cocok bagi keluarganya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, seorang wanita ketika dia marah, dia tidak mudah untuk berterus terang. Beda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki kalau dia marah, dia akan terus terang bahwa dia sedang marah. Seorang wanita ketika dia marah, misalkan dia sudah statusnya sebagai istri, ditanya sama suaminya, padahal dia kesinggung, padahal dia kesindir, padahal dia tidak enak hati, padahal dia marah. Tapi ketika ditanya oleh suaminya, "Mama, apakah engkau marah?" Jawabannya gimana? Enggak. Iya kan? Semua wanita itu kebanyakan dia sulit untuk berterus terang bahwa dia sedang marah. Tetapi apa? Tujuan wanita bilang tidak, itu ada tujuannya. Supaya apa? Supaya ditanya lagi oleh suaminya. Kalau dia ditanya lagi oleh suaminya untuk kedua kalinya, mungkin jawabannya juga akan berbeda lagi. Ditanya untuk ketiga kalinya, barulah dia akan ngaku, kamu gak pengertian, aku kan inginnya kayak gini. Nah, baru ngaku bahwa sebenarnya dia sedang marah. Next, seorang wanita ketika dia tertekan, maka dia butuh bicara. Jangan heran kalau wanita itu suka curhat. Sebab apa? Wanita ketika tertekan, ketika mengalami sesuatu tragedi dengan perasaannya, tragedi dengan sesuatu yang mungkin janggal menurut dia, dia akan bicara. Berbeda dengan seorang laki-laki, ketika seorang laki-laki mengalami suatu kejadian dan dia tertekan, maka seorang laki-laki lebih memilih diam. Tetapi diamnya seorang laki-laki ini dikarenakan dia mencari solusi. Sebab lelaki adalah seorang pemimpin, ada jiwa kepemimpinan di dalam hati seorang laki-laki. Makanya ketika dia mengalami sesuatu, dia tidak mudah untuk curhat kepada orang lain. Dia akan mencari solusi sendiri, dan ketika dia menemukan solusi itu dan mampu menyelesaikannya, maka dia barulah mau cerita. Makanya buat ibu-ibu yang ataupun bapak-bapak yang sudah mempunyai anak dan kebetulan anaknya adalah laki-laki, kalau anak laki-laki tidak mau bicara, tidak mau menceritakan masalahnya, tidak usah marah. Sebab apa? Anak-anak ataupun seorang laki-laki memang mempunyai sifat dan karakter yang tidak mau membicarakan masalah apa yang dia alami. Dia akan berusaha terlebih dahulu mencari solusi atas apa masalahnya. Sebab apa? Dia pengen dianggap sebagai problem solving, sebagai pemecah masalah. Dia pengen diakui eksistensinya sebagai bibit seorang pemimpin. Itu jiwa seorang laki-laki. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, selanjutnya, seorang wanita ketika dia berbicara dengan lawannya, maka dia suka kontak mata. Berbeda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki kalau sedang berbicara dengan lawan bicaranya, entah itu sesama lelaki, entah itu berbeda jenis, entah dia lagi ngobrol dengan lawan jenis, dia tidak suka kontak mata berlama-lama. Mungkin kontak mata hanya beberapa detik, tapi setelah itu dia akan melihat yang lain. Dan ini seringkali membuat salah faham. Sebab apa? Seorang wanita akan menganggap bahwa dia tidak dihargai. Padahal seorang laki-laki memang kebiasaannya memang tidak suka kontak mata lama-lama dengan lawan bicaranya. Ada seorang ibu-ibu ataupun ayah yang ketika menasehati anaknya dan anaknya tidak mau melihat orang tuanya, anaknya dimarahin, anak laki-lakinya. Sebab apa? Orang tuanya tidak paham bahwa memang karakter laki-laki itu tidak suka berbicara melalui sambil kontak mata.
Makanya kita sering melihat seorang laki-laki ngobrol, yang satunya sambil merokok misalnya, menghadap ke sana, yang satunya yang diajak ngobrol sambil pegang gadget. Itu hal yang biasa bagi seorang laki-laki. Kalau seorang wanita ngobrol biasanya tatap-tatapan, kontak mata dengan lawan bicaranya. Itu hal biasa. Nah, inilah perbedaannya. Inilah uniknya antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan disamakan. Buat ibu-ibu yang mempunyai anak laki-laki, Anda jangan suka memaksa anak Anda untuk melihat Anda ketika Anda bicara. Sebab laki-laki memang mempunyai kebiasaan untuk melihat yang lain selain lawan bicaranya. Ini sebuah naluri, atau juga bisa dikatakan bahwa memang cara berpikir atau kebiasaan laki-laki memang seperti itu. Jadi harus difahami. Berbeda kalau yang ngomong itu sudah nggak ngelihat, maka laki-laki baru ngelihat yang ngomong. Tapi kalau yang ngomong itu lagi ngelihat, lagi kontak mata, nah ini yang diajak ngomong laki-lakinya malah melengos, malah berpaling. Sebab apa? Sebab itu tadi. Oke, next kita bahas yang selanjutnya. Seorang wanita ketika dia curhat itu tidak selamanya membutuhkan solusi. Ada kalanya wanita itu curhat hanya ingin ngasih tahu kepada lawan bicaranya. Misalkan ada seorang istri, dia curhat kepada seorang suami. Itu tidak melulu membutuhkan solusi. Dan anehnya atau uniknya, seorang suami atau seorang laki-laki sebagai problem solving, sebagai pemecah masalah, sebagai dia juga mempunyai jiwa kepemimpinan, ketika ada yang curhat langsung dikasih solusi. Padahal wanita tidak selamanya ketika curhat itu minta solusi. Ada kalanya seorang wanita curhat itu hanya ingin dimengerti atau hanya ingin menyampaikan unek-uneknya. Yang dibutuhkan seorang laki-laki itu bertanya kepada perempuannya. Apabila seorang perempuan itu curhat, tanya dulu, kamu butuh solusi apa enggak? Kalau butuh solusi, kasih tahu. Tapi kalau nggak butuh solusi, cukup jadi pendengar yang baik. Maka itu akan menyenangkan seorang wanita. Next, seorang wanita itu suka ditanya-tanya. Misalkan, Mama, tadi kamu habis ngapain? Mama, kamu udah makan apa belum? Mama, kamu sudah minum obatmu atau belum? Nah, bagi seorang wanita, ini dianggap sebuah perhatian. Ditanya, itu sebuah perhatian bagi seorang wanita. Tapi bagi seorang laki-laki, ditanya terus, itu nggak suka. Laki-laki tidak suka dikasih banyak pertanyaan. Nah, ini bedanya. Next, seorang wanita itu ekspresif. Berbeda dengan seorang laki-laki yang pandai menyembunyikan suasana perasaannya. Seorang wanita ketika sedih, itu langsung nampak di raut wajahnya. Di raut mukanya, itu langsung tampak. Kita bisa membaca raut wajah seorang wanita, dia sedang bahagia, atau sedang pura-pura, atau sedang berbohong, atau sedang apa. Itu ekspresif, mudah untuk diketahui. Tapi seorang laki-laki, apapun suasana hatinya, wajahnya tetap biasa saja, sulit untuk ditebak. Itu perbedaannya. Next, seorang wanita itu sebenarnya emosinya itu lebih besar. Seorang wanita itu mudah baper, mudah kesinggung, mudah kesindir. Tetapi uniknya, wanita akalnya bisa mengontrol emosinya. Berbeda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki emosinya itu sedikit. Tetapi ketika dia meluapkan emosi, akalnya kadang remnya blong. Jadi ini harus difahami. Lelaki itu emosinya sedikit, tetapi sekali meluapkan emosi, biasanya dia lepas kendali. Ini perbedaannya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, selanjutnya seorang wanita itu berdasarkan sebuah penelitian, dalam 24 jam seorang wanita bisa berkata-kata sampai 20.000 kata. Dalam 24 jam. Berbeda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki dalam 24 jam menurut sebuah penelitian hanya mau
hanya bisa berkata-kata sebanyak 4.000 sampai 5.000 kata. Jadi perbedaannya banyak banget. Lelaki dalam 24 jam itu ngomong itu hanya 4 sampai 5.000 kata yang disusun menjadi sebuah kalimat. Wanita 20.000 kata. Makanya jangan heran seorang wanita ketika dia ngasih makan ayam misalnya, itu aja sambil ngomong. Ayamnya nggak mau makan, diomongin ayamnya. Misalnya dia sedang menjemur pakaian, pakaiannya jatuh, pakaiannya diomongin. Itulah bedanya wanita dan laki-laki. Sebab apa? Laki-laki itu menganggap bahwa bicara itu hanya seperlunya. Tapi bagi wanita, bicara atau ngomong itu segala-galanya. Jadi segala sesuatu harus diomongin. Itu bagi seorang wanita. Selanjutnya, seorang wanita bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Dalam waktu yang bersamaan. Beda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki hanya bisa melakukan satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Seorang wanita bisa sambil nyuapin anaknya, tapi bisa sambil main HP. Beda dengan seorang laki-laki. Kalau main HP, ya main HP. Kalau mau nyuapin anak, HP taruh dulu. Itu laki-laki. Kalau bicara, ya bicara. Kalau dia sambil malu atau sambil kerja, kerjaannya berhenti dulu. Kita ngomong, tangannya berhenti. Beda dengan seorang wanita, tangannya bergerak, mulutnya bergerak, bisa. Itulah perbedaannya laki-laki dan seorang perempuan. Terus, selanjutnya, seorang wanita itu pandangan matanya itu bisa melebar. Seorang laki-laki itu pandangan matanya itu lurus, fokus ke depan. Makanya seorang laki-laki cenderung kesulitan mencari barang-barang yang istilahnya setiap hari dia gunakan. Misalkan dompet, misalkan jam, itu ada di sebelahnya, kadang dia nggak tahu. Tapi seorang wanita bisa tahu. Kadang seorang wanita itu heran melihat seorang suami. Suaminya mencari jam kemana-mana padahal jam ada di sebelahnya. Itu sering dialami. Bagi yang sudah berkeluarga pasti paham tentang masalah ini. Selanjutnya, wanita itu sering mudah setia dengan apa yang dia lihat. Artinya dia kalau menyukai sesuatu maka dia setia dengan sesuatu tersebut. Misalkan dia sedang nonton TV dan dia menyukai sebuah sinetron, maka dia tidak akan mengganti-ganti channel. Meskipun sedang iklan, iklannya tetap ditonton. Itu seorang wanita. Beda dengan seorang laki-laki. Ketika nonton TV, remote itu udah kayak mainan gamebot itu. Udah kayak mainan game itu. Dari channel ke 1, 2, 3, 4, semuanya dijelajahin. Seringkali seorang suami dan seorang istri ketika nonton TV bareng-bareng itu sering adu mulut. Sebab apa? Wanita itu pengennya setia nonton satu acara yang dia sukai, laki-laki semuanya dicobain. Itulah laki-laki. Unik kan? Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, selanjutnya kebiasaan wanita itu refleksnya sering salah. Jadi jangan heran ya, seorang wanita kadang pengen belok ke kiri, tetapi dia menghidupkan sein lampunya belok kanan. Ini sering terjadi pada seorang wanita, terutamanya ibu-ibu. Mohon maaf, ini bukan pikun, tetapi memang inilah seorang wanita, refleksnya sering salah. Beda dengan seorang laki-laki, awalnya dia tujuannya pengen belok kanan, tetapi mendadak ada refleks dia pengen belok kiri, maka sennya, lampu sennya pun ditekan ke kiri. Sebab refleks seorang laki-laki seringkali tepat. Berbeda dengan seorang perempuan yang ketika mendadak dia bingung, yang pengen nginjek misalkan nih mobil, dia pengen ngerem, tahu-tahu malah yang diinjek adalah tombol gasnya. Ini misalnya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai,
Kemudian kebiasaan atau karakter wanita selanjutnya adalah seorang wanita suka sekali memberikan sebuah kode kepada seorang laki-laki. Jadi wanita memang sulit untuk berterus terang. Makanya dia berusaha untuk ngasih bocoran. Melalui apa? Melalui memberikan sebuah kode. Supaya apa? Supaya lelakinya peka. Masalahnya, seorang laki-laki itu tidak suka dikasih kode. Seorang laki-laki itu lebih suka apabila seorang wanita itu terus terang padanya. Dia mau apa? Dia pengen belanja, dia pengen uang jajan, dia pengen uang belanja yang lebih atau gimana. Laki-laki itu pengen terbuka, tetapi wanita sukanya ngasih kode. Nah, ini sering miskomunikasi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, antara seorang suami dengan istri. Makanya buat ibu-ibu, buat mbak-mbak yang sudah menikah, cobalah mulai sekarang jangan terlalu banyak kode, sebab laki-laki tidak menyukai kode. Sebab apa? Ketika laki-laki memberikan kode balik dengan isyarat-isyarat tertentu, belum tentu juga para wanita itu peka, belum tentu juga para wanita itu paham, iya kan? Makanya nggak usah deh main teka-teki, nggak usah deh main tebak-tebakan, langsung to the point ngomong. Kalau kita sudah berkeluarga dan pengen mempunyai keluarga yang harmonis, ngomong terus terang. Meskipun itu adalah sifat Anda untuk suka ngasih kode, untuk suka ngasih teka-teki, coba hilangkan sifat-sifat yang membuat para laki-laki ini menjadi kesulitan untuk menebak karakter atau kemauan kalian. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, selanjutnya seorang wanita itu suka sekali dipilihin. Ketika seorang wanita itu memilih pakaian, misalnya ada warna kuning, ada warna hijau, dia suka sama warna kuning, tetapi ada warna hijau yang juga menggoda hatinya, maka biasanya dia akan meminta pertimbangan kepada suaminya. Mas, saya lebih cocok yang mana? Dan uniknya, seorang laki-laki itu tidak suka kalau disuruh memilih. Inilah yang seringkali membuat sebuah keluarga itu menjadi unik. Seorang wanita yang suka sekali dipilihin, tetapi lelaki tidak suka milihin. Kadang ketika seorang laki-laki disuruh milih, mas saya lebih bagus yang pakai kuning atau hijau, itu asal ceplos saja, udah pakai hijau aja bagus. Nah, kadang wanita setelah dibilangin bahwa laki-lakinya milih hijau, kadang hatinya bantah, tapi kok manis yang kuning, tapi kok lucu yang kuning. Nah, ini kan aneh juga. Jadi laki-lakinya biasanya ngedumel. Tadi minta dipilihin, sekarang dipilihin malah membantah. Nah, jadi solusinya apa? Kalau udah seperti itu, biasanya lelaki yang baik itu tidak langsung menjawab. Kalau langsung dijawab, itu wanita tidak yakin dengan jawabanmu. Karena apa? Wanita itu juga peka. Wanita juga sadar kalau kamu jawabnya asal. Itu wanita sadar. Solusinya gimana? Solusinya adalah kamu bilang, coba deh, mama pakai dulu. Nanti setelah dipakai, foto atau gimana. Lalu setelah dipakai, kita ngasih alasan. Oh, sebenarnya mama itu cantik pakai hijau, tetapi cantik pakai kuning, tetapi karena kulitnya kayaknya kontras, maka lebih cocok pakai hijau. Nah, kalau dikasih alasan seperti itu, barulah seorang wanita mau menerima. Yang tadinya dia jatuh cinta sama pakaian yang warna kuning, akhirnya dia bisa rela dan ikhlas menerima pakaian warna hijau. Nah, ini contohnya saja. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, kemudian ketika wanita itu sedang sedih, dia sulit untuk konsentrasi. Semua pekerjaannya jadi berantakan. Dia maunya duduk, menikmati rasa sedihnya, nangis sepuasnya. Berbeda dengan seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki dia sedih, tetap sedih. Tetapi aktivitas tetap berjalan dengan normal. Itulah kehebatan seorang laki-laki. Makanya seorang laki-laki itu menjadi
pemimpin keluarga, dia mencari nafkah untuk keluarganya, makanya hatinya dibuat tebal oleh Allah. Meskipun dia sakit, meskipun dia sedih, meskipun ada gonjang-ganjing di dalam hatinya, tetapi dia tetap bekerja, dia bisa konsentrasi. Nah, inilah keistimewaan seorang laki-laki. Selanjutnya, seorang wanita ketika dia marah, dan kemarahan itu memang sudah memuncak, justru wanita akan diam. Seorang wanita yang biasanya cerewet, yang biasanya ahli ngomong, yang biasanya setiap apa-apa harus diomongin, tapi ketika dia marah, sudah diubun-ubun, dia akan diam. Maka sebagian laki-laki ketika istrinya marah, malah mereka ada sebagian yang bersyukur. Sebab apa? Tidak berisik. Tapi mohon maaf, sebenarnya ketika seorang wanita itu sedang marah dan diam, dia membutuhkan belayan dari suaminya supaya ditenangkan, supaya suaminya mau mendekatinya, bicara dari hati ke hati, supaya keadaan bisa pulih kembali. Itulah yang diinginkan wanita ketika dia diam dalam keadaan marah. Ketika seorang laki-laki marah banget, sudah diubun-ubun kemarahannya, lelaki cenderung berteriak dan memukul. Kalau ada seorang laki-laki yang tidak seperti ini, berarti dia adalah bagian dari laki-laki yang 20% yang tidak mengikuti kaidah kelelakian. Atau memang dia sudah mempunyai ilmu sabar, atau dia sudah pernah latihan menguji kesabaran, sehingga dia bisa lolos dari kebiasaan ini. Sebab normalnya seorang laki-laki ini menurut penelitian, kalau laki-laki itu marahnya sudah diubun-ubun, maka dia akan berteriak dan memukul. Selanjutnya, seorang wanita itu ahli sejarah. Dia bisa mengingat dengan detail kapan, di mana, jam berapa kejadian itu terjadi, apabila ini menyangkut dengan perasaannya. Berbeda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu sesuatu yang sudah terjadi dianggap sudahlah, semuanya sudah terjadi dan kita lupakan. Kalau seorang wanita tidak, sesuatu yang menyenangkan hatinya atau sesuatu yang sangat menyedihkan hatinya, kenangan itu akan dicatat dan diukir dalam memorinya, dan suatu saat akan dibongkar kembali apabila dibutuhkan untuk membantah atau untuk berargumen dengan suaminya. Makanya kadang ada seorang istri yang menyimpan kata-kata atau inbox SMS yang dikirimkan oleh suaminya, dan itu disimpan bertahun-tahun. Untuk apa? Jaga-jaga kalau suatu saat nanti suaminya mengingkari perkataannya, dikasihkan lagi, dikirimkan lagi, sehingga seorang suami itu kadang kaget, wah ternyata dia nyimpen ya, dia screenshot juga ya, dulu saya pernah ngomong kayak gini, dulu saya pernah janji nggak akan poligami misalnya. Ini hanya misalnya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, selanjutnya seorang wanita itu suka mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Misalkan kita pernah ngomong, "Ma, besok minggu kita jalan-jalan ke pantai ya." Nah, itu nanti akan ditanya terus sama dia, "Bener nggak?" "Iya ya Pak, besok kita ke ini ya." "Iya bener." "Beneran?" Iya bener." "Ah yang bener Pak." Sampai seorang laki-laki itu kadang emosi, ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh seorang wanita. Sebab apa? Wanita itu kadang sesuatu yang membahagiakan baginya itu harus diulang-ulang. Supaya apa? Dia bertanya itu bahagia. Kalau dijawab lagi bahagia lagi. Dijawab lagi bahagia lagi. Nah itulah wanita. Memang ngeselin sih bagi orang yang tahu.
Bagi orang yang tidak tahu itu ngeselin, tapi bagi orang yang paham, wah ini lucu, seorang wanita tuh lucu, gemesin, rasanya pengen dicubitin, gemes. Selanjutnya, wanita tadi suka bertanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi lelaki tidak menyukainya. Lelaki sekali bertanya, apa jawabannya? Udah. Dia kalau mau bertanya, maka pertanyaan selanjutnya itu seorang laki-laki. Kalau wanita, dia suka mengulang-ulang. Bahkan kadang suami yang kadang tidak terlalu respect kepada seorang istri akan marah lalu ngatain, kamu ini pikun ya, ini nih. Wah, tolong jangan seperti itulah. Istri harus diomongin yang baik, karena memang karakternya seorang wanita memang seperti itu. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, oke, selanjutnya kebiasaan wanita adalah dia pandai mengatur keuangan. Jadi detail, dia seorang wanita itu juga mampu merinci bahwa sedikit uang ini akan digunakan untuk hal-hal yang penting atau apa. Karena gini ya, pada dasarnya seorang wanita itu adalah orang yang tidak mau membebani seorang suami. Tapi apalah daya bahwa dia memang mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami. Makanya seorang istri biasanya berusaha untuk sepandai-pandai mungkin mengatur keuangan. Seorang laki-laki memang pandai mencari uang, tetapi tidak pandai mengatur pengeluaran uang. Kebanyakan laki-laki itu boros. Berbeda dengan seorang perempuan yang eman. Kita, seorang laki-laki ketika ngasih uang kepada seorang istri, misalkan 1 juta, saya juga pernah ini ngetes. Saya ngambil uang 2 juta, dompet saya isi 1 juta, dompet istri saya kasih 1 juta. Ternyata apa? 1 minggu kemudian, istri saya di dompetnya masih 700. Uangnya yang 300 itu sudah dipakai untuk belanja, untuk saya juga ikut makan, mertua ikut makan, anak-anak ikut makan, tapi di dompet saya hanya tinggal 300. Dan itu saya gunakan untuk sendiri, bukan orang serumah yang menikmati. Jadi lelaki itu pandai mencari uang tapi tidak pandai mengatur pengeluaran. Selanjutnya, sifat atau kebiasaan wanita itu mempunyai firasat yang kuat. Makanya ketika ada suami yang akan mengalami sesuatu, seorang wanita sudah mengalami terlebih dahulu, firasat terlebih dahulu. Entah itu lewat mimpi lah, entah itu karena ada perasaan yang mungkin di dalam hatinya, saya kok ngerasa nggak enak ya suami saya berangkat kerja, ternyata HP-nya ketinggalan, ternyata berkasnya tidak dibawa. Jadi firasat seorang wanita itu sangat kuat. Sebenarnya firasat seorang laki-laki juga sangat kuat, tetapi karena lelaki itu banyak yang difikirkan, maka seringkali dia mengabaikan firasat-firasat tersebut. Ya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, selanjutnya sifat wanita adalah mudah kepo, mudah pengen tahu urusan orang lain. Meskipun apa yang dia penasaran ini tidak berkaitan dengan dirinya. Berbeda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki apabila ada suatu masalah dan itu tidak berkaitan dengan dirinya, lelaki cenderung cuek dan tidak kepo, tidak penasaran, masa bodoh, itu laki-laki. Selanjutnya, seorang wanita itu suka sekali dipuji. Seorang wanita itu suka sekali dipuji. Jadi, pujian bagi seorang wanita itu dianggap sebagai multivitamin bagi dia. Ketika dia mendapatkan pujian, dia merasa bahwa dirinya itu sudah berprestasi. Berbeda dengan seorang laki-laki, dipuji itu biasa aja. Wanita dipuji sekali sama suaminya, melayang, gak bisa tidur. Tapi kadang juga dia curiga, wah tumben nih suami kok muji-muji.
Itu karena saking senengnya dipuji. Makanya buat laki-laki, buat seorang suami, jangan lupa untuk sesekali memuji istrimu sendiri. Sebab apa? Kalau kamu tidak pernah memuji istrimu, lalu ada laki-laki lain yang bersedia memuji istrimu, bisa-bisa istrimu digondol orang. Oke, selanjutnya, wanita sebenarnya nafsunya sangat gede. Jangan kaget, wanita sebenarnya nafsunya gede, tetapi terhijabi, tertutupi dengan rasa malunya yang gede pula. Makanya kalau dia dengan orang lain, dia akan menyembunyikan bahwa nafsunya gede. Tetapi kalau dia sudah menikah atau dia sudah dengan pasangannya, maka dia bisa berterus terang. Atau seorang suami juga menyadari bahwa keinginan atau libidonya seorang wanita itu lebih besar daripada dia. Makanya seorang laki-laki butuh obat kuat padahal wanita tidak membutuhkannya. Laki-laki itu nafsunya biasa saja, tetapi karena lelaki itu ceplas-ceplos dan rasa malunya itu sedikit, makanya sering membahas tentang hal-hal begituan, padahal sebenarnya nafsunya sedikit. Cuma karena tidak malu, maka dia tidak ada istilah menyembunyikan, atau karena tidak ada rasa malu maka dia biasa aja sering ngomongin tentang hal yang begituan. Kemudian seorang wanita itu cenderung suka monoton. Dia kalau suka sesuatu maka dia setia dengan sesuatu itu. Berbeda dengan seorang laki-laki. Kalau dia seorang laki-laki itu tidak suka monoton. Makanya ini kadang menjadi suatu masalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, antara seorang suami dengan istri. Sebab apa? Laki-laki itu cenderung bosan dengan hal-hal yang sama. Makanya wanita yang baik, terlalu baik, itu kadang malah ditinggal selingkuh sama suaminya. Sebab apa? Suami itu kadang suka sesuatu yang menantang. Suami itu suka sesuatu yang bervariasi. Suami itu suka sekali dengan sesuatu yang yang belum pernah dia rasakan, yang nggak biasa dirasakan, atau sesuatu yang beda. Moodnya itu selalu berubah-ubah. Itu laki-laki. Berbeda dengan seorang perempuan. Seorang perempuan cenderung suka sekali dengan sesuatu yang monoton. Kalau dia sudah suka pink terus. Kalau dia sudah suka warna hijau mentah, ya hijau mentah terus. Kalau laki-laki cenderung bervariasi. Dan ini bukan hanya dalam kesukaan atau hobi, tapi juga berimbas pada karakter orangnya. Next, the last but not least, dan yang terakhir, dan ini seringkali kita ketahui dan sudah menjadi rahasia umum bahwa wanita itu mudah menangis dan lelaki sulit untuk meneteskan air mata. Sebab apa? Wanita yang sering dikontrol oleh hati dan perasaan menyebabkan bahwa dia memang sangat mudah untuk tersentuh dengan hal-hal yang mengharukan atau menyedihkan. Jangankan dia disakiti, baru nonton sinetron yang menyedihkan saja seorang wanita mampu menangis. Beda dengan seorang laki-laki, nonton film sedih malah kadang ketawa, kadang malah sambil makan popcorn santai, orangnya relax. Nah, itu bedanya laki-laki dan perempuan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar atau sukai video ini. Dan buat Anda yang belum subscribe ke channel ini, silahkan Anda subscribe dan hidupkan tanda lonceng supaya Anda tidak ketinggalan ketika saya merilis video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Pesan saya hanya satu: jagalah keluarga kalian dengan sebaik-baiknya, jagalah
keutuhan rumah tangga kalian sebaik-baiknya dan tetaplah harmonis dengan keluarga Anda semua. Saya ingat sebuah hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya sendiri, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.